Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mama Danis. Nah, kali ini saya akan mereview oven Sharp. Jadi di sini oven Sharp itu ada dua versi, yaitu yang 18 liter dan yang 28 liter. Kemudian Anda bisa baca di sini ada speknya untuk yang 18 liter ya teman-teman, seperti yang saya punya di sini. Jadi tipe oven yang saya punya di sini adalah tipe oven Sharp yang EO18L, yaitu kapasitasnya 18 liter dan daya listriknya 800 watt. Itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk api atasnya 400 watt dan api bawahnya 400 watt. Jika kalian menggunakan kedua api, yaitu api atas dan api bawah, maka dayanya 800 watt gitu ya teman-teman. Untuk ukuran dimensinya keseluruhan adalah 43,5 panjangnya, lebarnya 30,5 dan tingginya 31,5. Jadi nggak terlalu besar ataupun nggak terlalu kecil, jadi pas untuk ukuran rumah tangga. Nah, untuk oven ini sebetulnya terbilang awet ya teman-teman, karena saya sudah pakai oven ini hampir sering, itu sekitar hampir 3 tahun. Jadi selama 3 tahun, hampir 3 tahun itu alhamdulillah nggak ada kendala apapun untuk oven ini, jadi lumayan awet. Untuk warnanya sendiri sih yang saya tahu untuk tipe ini cuman putih aja. Untuk tipe yang lain yang 28 liter itu ada yang warna hitam, cuman dia wattnya agak besar ya teman-teman, jadi sekitar 1500 watt itu watt keseluruhan. Untuk harganya sendiri itu bervariasi, jadi sekitar 700 sampai 800 ribu. Kalian bisa cek di marketplace atau di toko-toko offline terdekat. Untuk oven tipe ini memang belum ada lampu dalamnya ya teman-teman. Kemudian untuk tombol pengaturan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada temperatur atau suhu. Suhu di sini dari minimal 60 derajat Celcius hingga 250 derajat Celcius itu maksimal. Dan nanti saya akan bahas kue-kue apa aja yang cocok atau yang sesuai digunakan dengan suhu yang ada di oven Sharp ini. Untuk tombol pengaturan yang kedua itu ada heater atau pemanas. Pemanas di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bottom atau api bawah, yang kedua ada top atau api atas, yang ketiga ada both atau api atas dan bawah. Untuk tombol pengaturan yang ketiga itu ada timer atau waktu. Di sini minimal adalah 0 menit dan maksimal adalah 60 menit. Jadi ketika kalian ingin menggunakan lebih dari 60 menit, tinggal kalian tambahkan aja waktunya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas cara mematikan oven listrik yang benar, yaitu jangan langsung cabut stop kontaknya ya teman-teman. Jadi pertama kalian harus netralkan dulu untuk temperatur dan pemanasnya. Jadi putar sampai ke 0 atau ke off, kemudian baru cabut stop kontaknya. Walaupun untuk timernya masih berjalan, sekitar 10 sampai atau 5 menit ya, itu nggak apa-apa. Jadi nanti kalau sudah bunyi ting itu baru dia sudah mati keseluruhan. Ya idealnya sih timer harus sudah mati duluan ya, baru kita netralkan untuk tombol pengaturan yang lain. Tapi kan ada kalanya dari kita sudah memastikan bahwa kuenya sudah matang, kemudian buru-buru kita angkat. Nah, untuk cara mematikan ovennya dengan cara seperti itu. Jadi dinetralkan yang lainnya, kemudian dicabut stop kontaknya, kemudian tunggu sampai timernya betul-betul habis. Nah, kemudian komponen bawaan apa aja yang ada di oven Sharp ini, yaitu kita ada handle yang buat untuk mengangkat loyang. Jadi nanti kita capitin handle ini di loyang ini. Jadi kalau loyang dalam keadaan panas, tangan kita nggak melepuh ya teman-teman. Jadi ini ada alatnya untuk mengangkat loyang. Nih, jadi gampang banget
cara nyapitinnya, jadi nggak perlu serbet atau apapun untuk ngangkat. Jadi ini sudah ada alatnya sendiri. Nah, ini ada dua loyang bawaan dari oven shop ini. Ini ada 2 buah loyang. Sebetulnya ini digunakan untuk menampung remahan-remahan kue yang terjatuh saat memanggang ya teman-teman. Tapi bisa juga dipakai untuk loyang juga. Ini ukuran dimensinya panjang 30, lebarnya 23 cm. Kemudian ini ada satu rak atau tray, itu panjangnya sama sekitar 30, kemudian lebarnya 23 cm. Kemudian ada seperti besi yang melengkung di sini atas dan bawah, itu adalah pemanasnya. Jadi api atas dan di sini adalah api bawah. Kemudian ada tangga sekat di sini kanan dan kiri, itu ada 4 sekat. Jadi bisa kalau kalian pakai api bawah atau atas, kalian bisa setting untuk ketinggian raknya. Untuk yang rak bagian atas itu sebetulnya cocok untuk buat kue kering ya teman-teman. Karena kalau untuk bolu itu sebetulnya kurang rekomendasi karena nanti permukaannya cepat gosong. Nah, sekarang saya mau bahas loyang apa aja yang muat untuk oven shop tipe ini. Itu ada loyang bolu ukuran 20 x 10 cm. Kemudian ada loyang roti tawar sama ukuran 20 x 10 cm. Itu bisa pakai 2 loyang seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada loyang loaf atau loaf pan. Ini untuk bolu atau roti tawar juga bisa, roti sisir bisa, untuk butter cake juga bisa. Ini panjang lebarnya sekitar 28 x 15 cm. Loyang ini juga bisa buat bikin lasanya ya teman-teman. Jadi dinaikkan ke tingkat yang paling atas supaya atasnya bisa berkaramel begitu. Kemudian ada loyang chiffon. Ini saya punya loyang chiffon yang bongkar pasang. Ini loyang chiffonnya ukuran diameter, sebentar saya ukur dulu, diameter 23 cm dengan tinggi 9 cm. Ini satu oven hanya muat 1 loyang aja ya teman-teman.
Nah, untuk bikin chiffon dengan oven shape ini, pastikan raknya yang paling bawah ya teman-teman. Soalnya nanti kalau chiffonnya itu mengembang permukaannya, biar dia tidak cepat gosong karena atasnya cepat menempel di api atas. Supaya nggak gosong, taruh di rak bagian bawah sendiri. Jadi ketika dia mengembang, dia jaraknya agak sedikit jauh dari api atas. Untuk memanggang chiffon dengan oven shape ini, itu suhunya minimal 140 derajat sampai 160 derajat dengan waktu sekitar 90 menit kurang lebih. Kemudian pemanasnya menggunakan api atas bawah. Kemudian ada loyang springform atau loyang bolu atau loyang sponge cake dengan diameter 23 cm, lebarnya atau tingginya 8 cm. Ini loyang bongkar pasang ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Ini jadi sangat gampang untuk dicuci atau pemakaiannya pun juga gampang. Tapi perlu diingat ya teman-teman, kalau untuk loyang springform ini bawahnya harus dilapisi seperti kertas roti atau lapisan foil, aluminium foil itu, supaya apa? Supaya adonan tidak merembes keluar, karena springform ini kan bawahnya juga ditakutkan ada renggangnya, jadinya takut kalau melebar keluar. Untuk membuat bolu atau sponge cake menggunakan loyang springform ini, karena tingginya juga lumayan, itu menggunakan api atas bawah dengan suhu sekitar 140 sampai 160 derajat Celcius dengan waktu sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Kenapa proses pemanggangnya lama? Karena memang kalau menggunakan loyang springform atau loyang yang tingginya sekitar 9 cm ini, itu memang proses pemanggangnya lama karena supaya adonan atau bolu matang merata. Kalau pengovenannya dia kurang lama, ditakutkan bagian tengah dan bawahnya dia kurang matang ya. Kemudian ini ada loyang yang bentuknya persegi, itu panjang lebarnya sama sekitar 19 cm, kemudian tingginya sekitar 8 sampai 9 cm. Ini loyang digunakan untuk cake, bolu atau brownies panggang. Lalu berikutnya ada loyang kue kering, ukuran panjang lebarnya sama 25 cm. Untuk loyang kue kering ini bisa ditaruh di rak bagian atas, tengah atau bawah ya teman-teman. Karena untuk kue kering termasuk seperti contohnya nastar, itu kan kita harus menggosongkan dulu atasnya. Jadi kita pakai api atas, setting ke api atas, kemudian raknya rak yang bagian atas. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Sampai jumpa.